Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, tidur adalah rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Tidur itu bisa bernilai ibadah jikalau kita melakukan beberapa adab yang berkaitan dengan tidur. Dalam hal tidur, Rasulullah SAW telah banyak memberikan tuntunan bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan tidur, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Lalu bagaimana adab-adab yang berkaitan dengan tidur? Yang pertama, berwudu dulu sebelum tidur. Di antara anjuran-anjuran di saat menjelang tidur adalah suci dari hadas atau punya wudu. Diakui atau tidak, hal ini kurang dapat perhatian dari masyarakat, walaupun terdapat fadilah yang sangat besar. Lalu apakah keutamaan suci dari hadas alias punya wudu di saat menjelang tidur? Orang tersebut, yakni orang yang berwudu sebelum tidur, itu dimintakan ampunan oleh malaikat, dan niscaya bila ia meninggal maka ia tergolong sebagai orang yang mati syahid. Tersebut keterangan dalam kitab Rahul Bayan, dikatakan bahwasanya wa min adabin naumi, termasuk bagian-bagian dari adab tidur itu ayyanama, seseorang tidur alal wudu'i, dalam kondisi berwudu. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqidu sa'atan minal laili illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam kondisi suci, maka malaikat menyertainya dengan pakaiannya. Ia tidak akan terbangun dalam sekejap dari tidurnya kecuali malaikat mendoakan dengan doa, ya Allah, ampunilah hamba Engkau fulan, karena sesungguhnya ia tidur dalam kondisi bersuci. Wa idza istata'a al-insanu ay yakuna 'ala taharati abadan falyaf'al li'anna al-mauta 'ala al-wudu'i syahadatun. Apabila seseorang mampu, apabila manusia itu mampu untuk bersuci selamanya, artinya bersuci sebelum berwudu selamanya seumur hidupnya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Li'annal mauta, karena sesungguhnya mati alal wudu'i, dalam kondisi berwudu, itu syahadatun, tergolong sebagai mati syahid. Pemirsa, itulah keutamaan berwudu sebelum tidur. Lalu adab yang kedua, yaitu bagaimana posisi badan kita waktu kita tidur. Jawabannya adalah posisi tidur yang baik dan yang terbaik adalah dengan cara miring ke kanan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, fa idza aradta an-nauma, ketika engkau hendak tidur, fabsut firasyaka,
maka gelarlah tempat tidurmu mustaqbilal qiblati, dalam posisi menghadap kiblat. Wanam, dan tidurlah ala yaminika, atas sisi kananmu. Kama yattaji'ul mayyitu, sebagaimana mayit yang berbaring fi lahdihi, dalam kuburnya. Wa'alam, ketahuilah anna nauma, sesungguhnya tidur itu mithlul mauti, seperti mati, wal yaqdhati, dan terjaga. Fakun musta'idan, maka bersiaplah liliqaihi, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi antanama ala taharatin, karena sesungguhnya engkau tidur dalam kondisi suci. Watakunu, dengan engkau tidur dalam kondisi suci. Watakunu wasiyatuka, dan engkau berwasiat maktubatan, tertulis. Tahta ra'sika, tulisannya diletakkan di bawah kepalamu. Jadi maksudnya adalah kita disunahkan untuk tidur dalam kondisi suci, tidur menghadap kiblat, dan menulis wasiat kita secara tertulis. Lalu wasiat itu ditaruh di bawah kepala kita. Watanamu taiban minadz-dzunubi, dan engkau tidur dalam kondisi bertaubat dari dosa-dosa. Mustaghfiran, dengan memohon ampun kepada Allah. Aziman, serta bertekad ala alla ta'uda, untuk tidak akan pernah kembali ila maksiatin, untuk tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan. Pemirsa, itu adab tidur yang kedua, yaitu tidur jangan cara miring ke sebelah kanan, kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan, dengan menghadap ke kiblat. Pemirsa rahimakumullah, adab yang ketiga yaitu gosok gigi sebelum dan sesudah tidur. Adakah anjuran dari syariat mengenai gosok gigi sebelum dan setelah bangun tidur? Ada, pemirsa, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, juz yang pertama. Beliau berkata, "Ats-tsani ayyu'idda 'inda ra'sihi siwakahu." Yang kedua, yaitu hendaklah seseorang menyiapkan siwakahu, siwaknya, alias alat gosok giginya, wa tahurahu, dan alat bersucinya, wa yanwiyal qiyama lil ibadati, dan seseorang hendaklah berniat untuk bangun dari tidurnya bila ibadati, untuk beribadah, indat tayaqqudi, ketika ia bangun. Wa kullama yatanabbahu yastaku kadzalika kana yaf'aluhu ba'dus salaf. Dan setiap ia terbangun, ia bersiwak, sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh sebagian orang-orang terdahulu. Wa rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yastaku, sesungguhnya beliau bersiwak fi lailatin, dalam setiap malam, miraran, beberapa kali, inda kulli naumatin, ketika setiap tidur, wa inda tanabbuhi minha, dan ketika terbangun dari tidurnya.
Jadi adab yang ketiga adalah gosok gigi sebelum dan sesudah tidur, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang salaf dan juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu dalam setiap malamnya bisa sampai beberapa kali melakukan gosok gigi. Demikian 3 adab yang berkaitan dengan tidur. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada sesi berikutnya, yang di sesi yang kedua, kita akan melanjutkan adab tidur yang lain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.